A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita bahas bersama tentang penggunaan kata imam dalam Al-Quran, di mana Al-Quran terkadang menggunakan kata imam untuk seorang yang saleh, dan terkadang pula Al-Quran menggunakan kata imam untuk seseorang yang fasik bahkan kafir. Ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita di mana seseorang akan dibangkitkan bersama dengan imam yang ia ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin biimamihim, faman utiya kitabahu biyaminih, faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Ayat ini berada di surah Al-Isra ayat 71 dan 72. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan di hari itu, yauma, kami akan memanggil setiap manusia bersama dengan imamnya. Dan barang siapa yang mendapatkan catatan perbuatan amalnya biyamini, dengan tangan kanannya, maka ia adalah seseorang yang mendapatkan kenikmatan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam ayat dikatakan wala yudlamuna fatila. Orang-orang seperti ini tidak akan terzalimi kelak di akhirat. Artinya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Dan barang siapa yang di dunia yang ia hidup itu buta, maka kelak di akhirat pun akan buta. Buta di sini adalah buta ma'nawi, bukan buta jasmani. Artinya seseorang yang ia tidak melihat kebenaran, yang jauh dari kebenaran, bahkan menolak kebenaran, maka kelak di akhirat akan mendapatkan kehidupan yang sangat gelap, kehidupan yang penuh dengan siksaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa maksud daripada ayat tersebut adalah bahwa setiap umat manusia akan dibangkitkan bersama dengan imam mereka, kitab mereka, dan sunnah Nabi mereka. Yud'a kullu qawmin bi imami zamanihim wa kitabillahi wa sunnati nabiyihim. Jadi kelak setiap manusia akan digolong-golongkan tergantung dengan imamnya, tergantung dengan panutannya. Kalau seandainya kita mengikuti Rasulullah dan kita selalu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul, maka kelak insyaallah kita akan dimasukkan di dalam golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita mengikuti syaitan, kita mengikuti orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, maka kita pun akan dibangkitkan bersama mereka. Jadi imamah dalam Al-Quran memiliki makna yang umum, bisa dikaitkan dengan orang yang saleh dan bisa juga dikaitkan dengan orang yang fasik bahkan kafir.
Setelah kita membahas tentang makna imamah, definisi imamah menurut bahasa, definisi imamah atau makna imamah dalam Al-Quran, kita masuk kepada makna imamah secara istilah, terminologi. Al-Mahalli beliau mengatakan, al-imamatu riyasatun 'amatun fi umuri dini wa dunya li syakhsin min al-ashkhas niyabatan 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Al-Mahalli, imamah itu adalah kepemimpinan umum dalam perkara agama dan dunia yang diperuntukkan untuk seseorang sebagai pengganti daripada nabi. Ini adalah Al-Mahalli. Kemudian Ibn Khaldun beliau mengatakan, annal khilafata niyabatu sahib syari'ati fi hifdhid dini wa siyasatid dunya. Fayuqal liman tasadda ila dhalika imaman aw khalifatan. Khilafah itu adalah sebagai pengganti daripada sahib syariah. Sahib syariah berarti Rasul yang memiliki syariat di dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia, siasah. Dan orang yang mendapatkan posisi tersebut disebut imam atau khalifah. Ini adalah definisi imam atau khilafah menurut Ibn Khaldun. Kemudian Syekh Ja'far Subhani mengatakan, wa amma syi'atu famahiyatul imamati 'indahum ibaratun 'anir riyasatil 'amati fi umuri dini wad dunya niyabatan 'anin nabi. Kata beliau bahwa mazhab Syiah memahami bahwa definisi imamah adalah kepemimpinan umum dalam perkara agama dan dunia sebagai pengganti dari nabi. Kemudian Fakhrur Razi mengatakan, riyasatun 'amatun fid dini wad dunya li syakhsin min al-ashkhas. Imamah atau khilafah adalah kepemimpinan umum di dalam agama dan dunia untuk seseorang. Taftazani mengatakan, al-imamatu riyasatun 'amatun fi amri dini wad dunya khilafatan 'anil nabi. Imamah itu adalah kepemimpinan umum dalam perkara agama dan dunia sebagai pengganti daripada nabi. Ini adalah definisi secara istilah yang dikemukakan oleh ulama-ulama teolog. Baiklah, misalnya kita insyaallah akan bahas lebih dalam lagi tentang perkara imamah di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.